Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, perkenankanlah kami mengimani warta gembira Putramu. Ajarilah kami selalu berpegang teguh pada pengharapan yang telah Kau tumbuhkan di dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam tradisi orang Yahudi, hari Sabat adalah hari Tuhan, hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Segala bentuk pekerjaan harus dihentikan pada hari itu. Tindakan para murid Yesus yang memetik bulir gandum merupakan tindakan terlarang karena dikategorikan sebagai pekerjaan oleh para Farisi. Mereka berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jawaban Yesus sangat menarik untuk kita renungkan karena mengundang orang-orang Farisi, para murid, dan kita yang membaca serta meninggalkan Injil hari ini untuk kembali bertolak akan makna hari Sabat, yakni hari untuk berdoa dan memuji Allah. Tindakan orang-orang Farisi memperlihatkan alih-alih berfokus pada hari Allah, mereka malah berfokus pada kesalahan-kesalahan orang lain yang pada akhirnya pun menciderai hari Sabat itu sendiri. Jawaban Yesus pun sesungguhnya mengundang kita
agar segala sesuatu yang kita perbuat, bahkan dalam tindakan sederhana keseharian, merupakan persembahan kita kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Manusia butuh peraturan untuk menciptakan kondisi hidup yang jelas, terarah, dan tertata. Dalam zaman modern, sistem dan prosedur terasa semakin penting karena kebutuhan orang akan kerja yang efektif dan efisien supaya hasilnya banyak, bagus, dan dalam waktu yang tepat. Untuk itu, perusahaan, institusi, dan lembaga di berbagai bidang, bahkan termasuk institusi gereja seperti paroki dan kongregasi, membangun sistem dan menyusun prosedur sedemikian rupa supaya semua berjalan sesuai harapan. Ironisnya, sistem prosedur dan aturan itu dipakai untuk mengukur manusia. Bahwasanya orang yang baik dalam sebuah institusi adalah yang memenuhi semua standar yang berlaku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu Yesus mengecam sikap orang-orang Farisi yang selalu mencari-cari kesalahan orang, yang menjadikan hukum aturan sebagai alat untuk mencari kesalahan orang atau menindas orang. Hukum memang perlu, tetapi hukum itu ada untuk manusia dan manusia bukan untuk hukum. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian hukum itu adalah merupakan sarana untuk menghantar kita semakin bersatu dengan Tuhan dan bukan menjadi penghalang untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itu, kita diajak juga agar kita jangan jatuh dalam sikap legalisme yang berlebih-lebihan dalam hidup ini. Maka, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak agar dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, hendaklah kita menjadikan hukum yang terutama, tertinggi, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sama menjadi patokan hukum yang tertinggi. Hukum kasih kepada Allah, kasih kepada sesama adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hukum itu, apapun peraturan itu, hendaklah selalu dasari atas sikap kasih, sebagaimana Allah yang selalu mengasihi manusia, dan bukannya menjadikan sebagai alat untuk menghukum, menindas sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang selalu mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada kehendak Allah, supaya hidup kita semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.